Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi mengenai mata kuliah Matematika Ekonomi, yaitu diferensial parsial. Materi sebelumnya kita sudah mempelajari apa itu diferensial serta kaidah-kaidahnya. Kemudian ada derivatif dari derivatif ya, turunan pertama, turunan kedua dan seterusnya. Nah, sekarang kita masuk lagi bagian dari turunan parsial atau diferensial parsial. Diferensial parsial ini adalah partisi, sama seperti partisi yang artinya sebagian. Jadi turunan sebagian. Kita lihat pengertiannya. Diferensial parsial adalah konsep turunan terhadap fungsi yang mempunyai lebih dari satu variabel bebas. Nah, kalau minggu lalu kita punya fungsi, misalnya fungsi U sama dengan fx, jadi hanya x. Tetapi ini variabel bebasnya lebih dari satu. Nah, kalau di sini contohnya ada x, ada y, dan ada z. Oleh karena itu, turunannya juga tidak bisa seutuhnya gitu ya. Jadi kalau fx, jadi kalau terhadap x ya x saja, y turunan y saja, z saja. Nah, itu yang dinamakan dengan diferensial parsial. Kita lihat, jika ini contoh ya, jika fungsi u, f, x, y, maka turunan pertama dari fungsi tersebut, nah dia du per df, ya, turunan u terhadap f, di mana f itu punya dua variabel, x dan y. Do f per do x dx ditambah do f per do y dy. Jika simbol do f per do x diganti dengan fx, ya ini kita ganti dengan fx, biar mudah gitu penulisannya, dan do f per do y diganti dengan fy, maka, nah kita lihat, turunan pertama du itu sama dengan fx dx tambah fy dy. Nah, ya, jadi fx itu sama dengan ini ya, do f per do x. Sedangkan fy sama dengan do f per do y. Kemudian d kuadrat u berarti turunan keduanya ya, itu fx dx tambah fy dy kuadrat. Nah, kalau kuadrat tentu hasilnya adalah fxx dx kuadrat ditambah 2fxy dx dy ditambah fy dy kuadrat. Ini artinya kan kalau kuadrat fx dx tambah fy dy dikali fx dx tambah fy dy. Maka ini hasilnya. Kemudian kita lihat lagi kalau dia 3 kuadratnya. Nah, ini ya pangkat 3. Maka hasilnya adalah ya fx dx tambah fy dy kali fx dx tambah fy dy kali lagi sampai 3 kali fx dx tambah fy dy. Maka hasilnya adalah fxxx. Nah, ya fxxx. Ini kan sama juga dengan do f per do x kuadrat x pangkat 3 ya. Dx pangkat 3 tambah 3fxxy dx kuadrat dy tambah 3fxy dx dy kuadrat tambah fy dy pangkat 3. Nah, kalau melihat ini mungkin agak bingung, tapi kalau sudah masuk ke dalam contoh soal, mudah-mudahan tidak bingung lagi ya. Nah, sekarang Ibu punya contoh. Bila U sama dengan 5x pangkat 3 tambah 4x kuadrat tambah 3y pangkat 3. Carilah turunan pertama du dan turunan kedua d kuadrat u dan turunan ketiga. Nah, sekarang kita kan masuk dalam materi turunan parsial. Nah, ini ada x, kemudian ini ada x, ada y, kemudian ini ada y. Nah, kita perlu dulu fx, berarti kan fx, ya. Nah, ini fx karena dia x dan y. Nanti kita butuh fy juga. Kalau fx turunannya berarti, ya, nah, ini 5x pangkat 3, ini kita turunkan. Kalau turunkan 3 kali 5, 15 ya. 15 x pangkat 2. Kan rumusnya sesuai rumusnya. 3 kali 5 x pangkat 3 kurang 1. Tambah. Nah, ini kan ada x. X-nya ini yang kita turunkan. Sedangkan y-nya ini karena dia bergabung, kita tidak apa-apakan. Tetap
Nah, ini ya 2 kali 4, 8. 8x, ya 4x kuadrat kalau diturunkan jadi 8x y. Nah, di sini kita tetap juga buat y-nya, ya. Nah, kemudian ini kan 3y kuadrat, nggak ada x-nya, berarti ini nggak kita turunkan. Nah, jadi kemudian kalau fy-nya berarti turunan terhadap y. Kalau turunan terhadap y yang ada y-nya aja. Jadi 5x pangkat 3 nggak perlu ya. Ini 4x kuadrat y. Nah, y ini kalau diturunkan jadi apa dia? Y kalau diturunkan dia jadi 0 ya. Kalau y-nya 0, 1 maksud Ibu ya, 1. Dia diturunkan jadi 1, makanya ini hanya 4x kuadrat. Nah, kenapa 4x kuadratnya dibawa juga? Karena dia tergabung dalam satu kesatuan gitu ya. Kemudian ini lagi tambah 3 kali 3 9, berarti 9y pangkat 2. Nah, jadi ini sudah selesai untuk turunan pertama. Jadi kalau turunan pertama rumusnya ini tadi fx tambah, nah kalau jadi du fx dx tambah fy dy. Berarti ini aja untuk turunan pertama ya. 15x kuadrat tambah 8xy dx gitu ya. Atau kalau mau ditulisin boleh juga. Pertama, berarti turunan pertama Ibu di sini ya. Du sama dengan turunan pertamanya du karena ini u. Kalau ini f, df berarti ya. Fx-nya adalah 15x kuadrat tambah 18, kok 18? Ini tidak ya, 8xy dx ditambah 4x kuadrat tambah 9y kuadrat dy. Ini untuk turunan pertama. Untuk turunan kedua bagaimana? Nah, kita coba lagi turunan kedua. Dari sini aja kita pakai tanda panah, pakai pohon aja ya. Ini turunan fx terhadap x. Ya, fx terhadap x. Berarti yang x kita, ya ini 5, berarti 30 x ya. Ini udah dapat dari 2 kali 15, 30. Pangkatnya dikurang 1 jadi 1. Kemudian ini kalau 8x diturunkan jadi 8 ya. Berarti ditambah 8y. Nah, ini sudah selesai. Ini kan y-nya nggak diapa-apain ya, hanya x-nya saja yang diturunkan. Kemudian, nah, fx terhadap y lagi. Nah, kalau fx terhadap y tentu, kalau ini 0 ya, nggak diturunin. Ini aja. Kalau ini diturunkan berarti berapa itu? 8 ya. 8 x 8 8x. Nah, berikutnya untuk yang fy, begitu juga fy terhadap x. Nah, fy terhadap x. Oke, yang y-nya yang x-nya saja. Berarti ini ya 8x. 8x. Kemudian ini enggak. Nah, berikutnya lagi fy terhadap y. Berarti ininya aja ya. Yang ini kan nggak perlu lagi. 2 kali 18 ya. Berarti 18y. 18y saja. Karena kan 2 kali 9, ini y-nya kurang 1. Nah, jadi kalau ditanya turunan keduanya, udah selesai nih. Udah selesai turunan keduanya. Ini ya, ini xy akan sama dengan yx. Ini selalu, kalau misalnya dia xy, dibalik aja yx, dia hasilnya pasti sama. Ya, hasilnya pasti sama. Jadi kalau ditanya, Ibu tuliskan di atas ini aja ya. D kuadrat U, kita buat nih ya. Berarti 30x tambah 8y dx kuadrat ya. Kenapa dx kuadrat? Ini sebenarnya dx ini dia. Dx kuadrat ya, sesuai dengan rumusnya ini tadi. Nah, ini ya. Nih. Fx dx kuadrat 2 kali
fxy atau yx dx dy ya, tambah fy dy kuadrat. Oke. Nih ya, tambah 2 kali 8x ya. 8x. Kan 8x-nya memang 2. Nih, fx-nya. Ini harus sama nilainya. dx dy. Baru ditambah dengan ini ya, 18y. 18y dy kuadrat. Oke. Nah, sebenarnya ini bisa di bawah lagi buatnya ya. Ini kan bisa 2 kali 8 jadinya 16 ya. 2 kali 8 kan 16x gitu ya, dx dy. Atau mau langsung aja 16x itu juga boleh. Kita lanjutkan untuk turunan yang ketiga ya. Turunan yang ketiga gimana, Bu? Oke, kita lanjut aja nih. Nah, kita tarik lagi garisnya. Fxx terhadap x. Nah, sama dengan yang x-nya saja berarti 30. Jadi turunan dari 30x itu adalah 30 ya. Kemudian fxx terhadap y. Berarti yang y-nya saja. Nih ya, berarti 8. Lanjut, ini lagi kita turunkan juga. Nih ya. fxy terhadap x itu akan sama dengan 8. Nih ya. Karena turunannya kan 8. Ini kan lihat nih, 2x-nya 1y-nya 8. 2x-nya ini 1y-nya juga 8. Kemudian f x y terhadap y. Nggak ada kan? Y kan nggak ada. 0. Nah, itu ya. Kemudian yang ini lagi. Nah, kita tarik garisnya ya. Nah, f y x terhadap x. Nah, ada 8. Ini kan turunan x-nya ada 8. Kemudian f y x terhadap y. Y ada 0. Nah, 0. Oke, lanjut yang terakhir turunannya. Nih ya. Ini yang terakhir turunannya. FYY terhadap FYY terhadap x. Nggak ada, karena nggak ada x itu adalah 0. Yang terakhir FYY terhadap y. Nah, kita lihat nih. 18 ya. Nah, ini bisa kita masukkan ke dalam rumus D pangkat 3U. D pangkat 3U. Nah, coba ini kalau bisa diperhatikan ya. X-nya 2, Y-nya 1, 8. Nih, X-nya 2, Y-nya 1, 8. X-nya 2, Y-nya 1, 8. Kalau ini, kalau Y-nya yang 2, X-nya 1, 0. Harus sama, Y-nya 2, X-nya 1, 0. Y-nya 2, X-nya 1, 0. Nah, itu membuktikan turunan yang kita cari adalah benar, gitu ya. Jadi, kalau D pangkat 3U nih, boleh kita buat nih, 30 dx pangkat 3 tambah ya, boleh 3 kali dx kuadrat y ini ya. Kalau kita lanjut aja 1, 2, 3, 3 kalinya 8, berarti 3 kali 8 32 dx kuadrat y. Kan x-nya tadi yang kuadrat ya, y-nya yang 1. Tambah dengan 3 kali 0, karena 0 ya, yang untuk bagian dx y kuadratnya 0, kita nggak usah tuliskan lagi. Baru yang terakhir ini ya, fyy-nya adalah 18 dy pangkat 3. Nah, mudah ya. Yang penting ini ya, pohonnya ini yang benar. Oke, kita masuk contoh yang berikutnya. Bila y diketahui y-nya x kuadrat, x pangkat 3 ditambah 5z kuadrat dikurang 4x kuadrat z dikurang 6xz kuadrat dikurang 6z dikurang 7. Carilah turunan pertama, kedua, dan ketiga.
Nah, ini kan DY sama dengan, makanya tadi DY. Kalau tadi kan DU, karena U sama dengan. Nah, ini kita buat pohonnya juga dulu ya. Berarti pertama adalah Fx. Karena dia X dengan Z ya. Nanti FZ, tidak Y lagi ya. Fx, berarti turunan terhadap X. X pangkat 3, 3x kuadrat. Nah, ini nggak perlu lagi ya, kita karena kan dia nggak ada x-nya. Ini ada x-nya nih, 4x kuadrat z, 2 kali 4, 8, dikurang 8x z. Nah, z-nya tetap ya, z-nya tidak diturunkan. Z-nya itu karena dia satu kesatuan, seperti yang Ibu sampaikan tadi, dia tetap. Kemudian dikurang, ini 6 ada ya, 6xz kuadrat. 6x diturunkan adalah 6. Jadi 6z kuadrat. Oke, ini sudah selesai fx. Kemudian fz lah ya, karena ini fz. Kita buat di sini fz. Kalau fz, nah turunan ini 0, ini z. 2 kali 5, 10z. Dikurang, ini kan 4x kuadrat nggak kita apa-apain ya. Z ini kalau dikurang, diturunkan jadinya 1 ya. Jadinya 4x kuadrat dikurang Z. Nah, ini 2 kali 6 ya. Karena ini koefisien ini untuk semuanya ya. Jadi 2 kali 6 12xz. Karena z-nya kan pangkat 2 dikurang 1 jadi 1 ya. Baru ditambah dengan, ini ada 6 ya. Tambah dengan 6. Ini kan 6z. Oh, sorry, dikurang. Oke, kita hapus dulu ya. Kita hapus, ini dikurang tadi ya. Nah, dikurang 6. Oke. Jadi kalau ditanya turunan pertama, itu udah selesai. Kan fx dan fz, turunan pertama berarti 3x kuadrat kurang 8xz kurang 6z kuadrat dx ditambah dengan 10z kurang 4x kuadrat kurang 12xz kurang 6 dz gitu ya. Kemudian turunan kedua kita harus ada pohonnya lagi. Nah, ada pohonnya, turunannya. Fx terhadap x dulu ya. Jadi ini terhadap x dulu. 2 kali 3, 6x. Ini turunannya min 8z ya, kurang 8z. Yang ini nggak ada. Kemudian kita cari lagi fx terhadap z ya, x hat terhadap z. Z fx terhadap z. Oke. Ini min 8x karena z kan diturunkan jadi 1 ya. Min 8x dikurang 12z. Nah, ini kan 12z nih, 2 kali 6 12z. Kemudian yang di bawahnya lagi kita turunkan ya. Fz terhadap x. Oke, ini dia 10 terhadap z terhadap x ya. Nih nggak ada, kosong nih. Berarti min 8x kurang ya, ini x-nya nih kan ada 1 nih. Jadi kalau diturunin jadi 1, 12z. Kemudian fz terhadap z lagi. Nah, z-nya ini 10 ya. 10 kalau diturunin ini nggak ada. Oke, ini ada ya. Kurang 12x. 12x. Nah, ini sudah selesai untuk turunan yang kedua. Ya, yang kedua kita lihat fxz itu akan sama dengan fzx. Selalu harus sama memang ya. Min 8x kurang 12z. Ini juga min 8x kurang 12z. Ini sudah selesai turunan kedua. Tinggal dimasukkan aja ke dalam rumus yang tadi ya. Kemudian turunan berikutnya, yang ketiga, ya, fxx terhadap x. Nah, yang x-nya aja 6 berarti ya. 6. Fxx terhadap z. Nah, terhadap z ini ya min 8. Min 8z kalau diturunkan jadinya min
min 8. Nah, ini kan nggak perlu Ibu jelasin lagi kan bagaimana cara turunan. Kemarin kan sudah belajar mengenai turunan. Kemudian ini lagi f x z sama dengan f x z x terhadap x. Nah, ini ya min 8. Kemudian f x z terhadap z. Yang z, nah ini min 12. Oke, udah selesai. Tinggal yang dua ini lagi. Ini kita cari lagi ya. fzx terhadap x. Nah ya, berapa nih? Yang x-nya, nih ya, yang x-nya min 8. Kemudian fzx terhadap z. Sama dengan, nah ini ya, min 12. Ini turunan dari min 12z itu adalah min 12. Selanjutnya yang terakhir, nah ini fzz terhadap x. Sama dengan ini ya, min 12. fzz terhadap z. Nggak ada z-nya kan? Nggak ada 0. Oke. Ini sudah selesai turunan pertama ini. Ini turunan pertama. Ini turunan kedua ya. Dan ini turunan ketiga. Untuk mengecek itu benar atau salah, kita lihat nih. X-nya 2 kali, Z-nya 1 min 8. Ya, X-nya 2 kali, Z-nya 1 min 8 nih. X-nya 2 kali, Z-nya 1 min 8. Sedangkan yang min 12 ini pasti Z-nya 2, X-nya yang 1. Z-nya 2, X-nya 1. Z-nya 2, X-nya 1. Oke. Ini untuk tugas. Bila Y sama dengan, nah ini tugasnya ya, silahkan dicari. Bila Y sama dengan 4x kuadrat kurang 6x kuadrat Z tambah 3xz kuadrat tambah 3z kuadrat tambah 5. Carilah turunan pertama, kedua, dan ketiga. Silahkan dicari sendiri ya, dicari sendiri. Nanti hasil akhirnya tuh berapa ya, kita cari. Nanti kita 0 dan ada yang 0, min 12 sama 6. Silahkan dicari ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Lanjut, nilai ekstrim, maksimum, dan minimum. Nah, nilai-nilai ekstrim dari sebuah fungsi yang mengandung lebih dari satu variabel bebas dapat dicari pengujian sampai derivatif keduanya. Ya, ini sekarang kita yang bicara untuk variabelnya variabel bebasnya lebih dari satu. Seperti ini, ada X dan Z akan mencapai, Y akan mencapai titik ekstrim jika do Y per do X sama dengan 0 dan do Y per do Z sama dengan 0. Berarti ini turunan pertamanya harus 0. Baru dia mencapai titik ekstrim. Syarat ini diperlukan agar fungsinya mencapai titik ekstrim. Kemudian untuk mengetahui apakah titik ekstrim itu minimum atau maksimum, nah kita udah belajar kemarin ya yang mana titik minimum, yang mana titik maksimum. Itu kalau maksimum bila turunan kedua, berarti ini ya do kuadrat Y per do X kuadrat kecil dari 0 dan do kuadrat Y per do Z kuadrat kecil dari 0. Dan apabila sebaliknya turunan keduanya besar dari 0, do kuadrat Y per do X kuadrat besar dari 0, maka dia adalah titik minimum. Oke, kita masuk contoh soal. Selidiki apakah titik ekstrim dari fungsi berikut ini merupakan titik maksimum ataukah titik minimum ya. Min X kuadrat tambah 12X dikurang Z kuadrat ditambah 10Z dikurang 45. Kita harus cari dulu turunan pertamanya. Do Y per do X. Atau ini bisa juga Fx ya. Fx. Berarti X-nya ini min X kuadrat diturunkan jadi min 2X. Kemudian ada lagi 12X diturunkan jadi 12. Nah, sedangkan yang lain ini kan Z sama konstanta itu 0. Maka Fx-nya adalah min 2X tambah 12. Kemudian do Y per do Z atau Fz-nya, berarti ini turunan pertama untuk yang Z.
Kita cari yang Z nih, min Z kuadrat. Berarti 2 min 2Z tambah 10Z kalau diturunkan jadi 10 ya. Nah, kita ingat tadi syaratnya. Nah, harus sama dengan 0. Maka jadi dia tadi min 2x tambah 12 sama dengan 0. Kalau min 2x tambah 12 sama dengan 0, tentu x-nya sama dengan 6. Seperti biasa kita carinya, cara mencarinya ya. Nih, jika min 2x sama dengan 12 sama dengan 0, tentu yang kita cari adalah min 2x sama dengan min 12. Maka x sama dengan min 12 bagi min 2. Maka x-nya sama dengan 6. Ini dia, sama dengan ini. Ya. Kemudian min 2z tambah 10 sama dengan 0. Tentu z-nya berapa? Z-nya adalah 5. Sama juga caranya. Min 2z sama dengan min 10. Maka z sama dengan min 10 bagi min 2, 5. Ini dia. Ya. Nah, baru setelah dapat nilai x dan nilai z-nya, baru kita masukkan ke dalam persamaan yang pertama, y. Ini, min x kuadrat ini kita masukkan. Y sama dengan, jadi x-nya tadi kan min 6 ya, dapat 6. Ini karena negatif, jadi negatif juga. Min 6 kuadrat tambah 12 kali 6. Dikurang z-nya adalah 5. Ya, 5 kuadrat tambah 10 kali 5 dikurang 45. Maka hasilnya adalah 16. Ya, hasilnya adalah 16. Kemudian do kuadrat y per do x kuadrat. Nah, ini kan turunan berikutnya. Ya, ini turunan pertamanya, ini turunan keduanya. Jadi kalau min 2x tambah 12 diturunkan lagi ya, terhadap x-nya, berarti ini fxx ya. Yang ini fxx diturunkan lagi min 2x, hasilnya adalah min 2. Kemudian do kuadrat y per do z kuadrat atau fxz. Berarti ini yang z diturunkan, min 2z diturunkan lagi menjadi min 2. Oleh karena nilainya sama-sama negatif, berarti kecil dari 0, maka titik ekstrimnya adalah titik maksimum. Nah, sampai sini bisa dipahami ya. Oke, mudah-mudahan dapat dimengerti. Ibu cukupkan sampai di sini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.